Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Sabar bin Serti, bernombor metrik di 2019108742. Kod subjek adalah HNF 3012, iaitu subjek Falsafah Ilmu. Saya kelas B dan nama pensyarah saya adalah Dr. Muhammad Hasbi bin Abdul Rahman. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk pentaksiran akhir untuk subjek HNF 3012 Falsafah Ilmu. Kami diminta untuk membuat satu video daripada 3 tajuk, dan saya memilih salah satu daripada tajuk, iaitu perbandingan teori kebenaran struktural, paradigmatik dan performatif. Okey, untuk pendahuluan, manusia selalu berusaha menemukan kebenaran. Beberapa cara ditempuh untuk memperoleh kebenaran, antara lain dengan menggunakan rasio seperti para rasionalis dan melalui pengalaman atau empiris. Pengalaman-pengalaman yang diperoleh manusia membuahkan prinsip-prinsip yang lewat penalaran rasional. Kejadian-kejadian yang berlaku di alam itu dapat dimengerti. Ilmu pengetahuan harus dibezakan daripada fenomena alam. Fenomena alam adalah fakta, kenyataan yang tunduk kepada hukum-hukum yang menyebabkan fenomena itu muncul. Ilmu pengetahuan adalah formulasi hasil aproksimasi atas fenomena alam atau simplifikasi atas fenomena tersebut. Struktur pengetahuan manusia menunjukkan tingkatan-tingkatan dalam hal menangkap kebenaran. Setiap tingkat pengetahuan dalam struktur tersebut menunjukkan tingkat kebenaran yang berbeza. Tingkat pengetahuan yang lebih tinggi adalah pengetahuan rasional dan intuitif. Tingkat yang lebih rendah menangkap kebenaran secara tidak lengkap, tidak berstruktur dan pada umumnya tidak jelas, khususnya pada pengetahuan inderawi dan naluri. Oleh sebab itulah pengetahuan ini harus dilengkapi dengan pengetahuan yang lebih tinggi. Pada tingkat pengetahuan rasional ilmiah, manusia melakukan penyataan pengetahuannya agar berstruktur dengan jelas. Plato pernah berkata, apakah kebenaran itu? Lalu, pada waktu yang tak bersamaan, bahkan jauh belakangan, Bradley menjawab, kebenaran itu adalah kenyataan. Tetapi bukanlah kenyataan itu tidak selalu yang seharusnya terjadi. Kenyataan yang terjadi biasanya sahaja berbentuk ketidakbenaran atau keburukan. Jadi ada dua pengertian kebenaran, iaitu kebenaran yang bererti nyata-nyata terjadi di satu pihak dan kebenaran dalam arti lawan dari keburukan atau ketidakbenaran. Dalam bahasan ini, makna kebenaran dibatasi pada kekhususan makna kebenaran keilmuan atau ilmiah. Kebenaran ini mutlak dan tidak sama atau pun melainkan bersifat relatif, sementara tentatif dan hanya merupakan pendekatan. Teori kebenaran terdapat 5, iaitu yang pertama adalah teori korespondensi, iaitu bermakna ia memandang bahawa kebenaran adalah kesesuaian antara penyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Kedua adalah teori koherensi, iaitu teori kebenaran koherensi bermaksud teori kebenaran yang didasarkan pada kriteria koheren atau konsistensi. Suatu kenyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari penyataan-penyataan yang berhubungan secara logik. Yang ketiga ialah teori pragmatik. Teori pragmatik ialah teori kebenaran yang berpandangan bahawa erti dari idea dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal atau sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung kepada berfaedah tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupan.
Yang keempat ialah teori struktural paradigmatik, yang mana diminta untuk dijelaskan dalam soalan tersebut. Teori struktural paradigmatik ialah dinyatakan benar jika teori itu berdasarkan paradigma atau perspektif tertentu dan ada komunitas ilmuwan yang mengakui atau mendukung paradigma tersebut. Banyak sejarawan dan filosof sains masa kini menekankan bahawa serangkaian fenomena atau realiti yang dipilih untuk dipelajari oleh kelompok ilmiah tertentu ditentukan oleh pandangan tertentu tentang realiti yang telah diterima secara a priori oleh kelompok tersebut. Pandangan a priori ini disebut paradigma oleh Kuhn dan worldview oleh Sarda. Paradigma ialah apa yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota suatu masyarakat sains, atau dengan kata lain masyarakat sains adalah orang-orang yang memiliki suatu paradigma bersama. Masyarakat sains bisa mencapai konsensus dan kukuh kerana adanya paradigma. Sebagai konstelasi komitmen kelompok, paradigma merupakan nilai-nilai bersama yang bisa menjadi determinan penting dari perilaku kelompok meskipun tidak semua anggota kelompok menerapkannya dengan cara yang sama. Paradigma juga menunjukkan keanekaragaman individual dalam penerapan nilai-nilai bersama yang biasa melayani fungsi-fungsi esensial ilmu pengetahuan. Paradigma berfungsi sebagai keputusan yuridiktif yang diterima dalam hukum tak tertulis. Pengujian suatu paradigma terjadi setelah adanya kegagalan berlarut dalam memecahkan masalah yang menimbulkan krisis. Pengujian ini adalah bahagian daripada kompetisi di antara dua paradigma yang bersaingan dalam merebutkan kesetiaan masyarakat sains. Falsifikasi terhadap suatu paradigma akan menyebabkan suatu teori yang telah ditolak kerana hasilnya negatif. Teori baru yang memenangkan kompetisi akan mengalami verifikasi. Proses verifikasi falsifikasi memiliki kebaikan yang sangat mirip dengan kebenaran dan memungkinkannya adanya penjelasan tentang kesesuaian atau ketidaksesuaian antara fakta dan teori. Perubahan dari paradigma lama ke paradigma baru adalah pengalaman konversi yang tidak dapat dipaksakan. Adanya perdebatan antara paradigma bukan mengenai kemampuan relatif satu paradigma dalam memecahkan masalah, tetapi paradigma mana yang pada masa mendatang dapat menjadi pedoman untuk memecahkan berbagai masalah secara tuntas. Adanya jaringan yang kuat dari para ilmuwan sebagai peneliti konseptual, teori, instrumen dan metodologi merupakan sumber utama yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan pemecahan. Yang terakhir ialah teori performatif. Teori ini menyatakan bahawa kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Contoh pertama mengenai penetapan 1 Syawal. Sebahagian Muslim di Indonesia mengikuti fatwa atau keputusan MUI atau pemerintah, sedangkan sebahagian yang lain mengikuti fatwa ulama tertentu atau organisasi tertentu. Contoh kedua adalah pada masa rezim Orde Lama berkuasa, PKI mendapat tempat dan nama yang baik di masyarakat. Ketika rezim Orde Baru, PKI adalah parti terlarang dan semua hal yang berhubungan atau memiliki atribut PKI tidak berhak hidup di Indonesia. Contoh lainnya pada masa pertumbuhan ilmu, Copernicus mengajukan teori heliosentris dan bukan sebaliknya seperti yang difatwakan gereja. Masyarakat menganggap hal yang benar adalah apa-apa yang diputuskan oleh gereja walaupun bertentangan dengan bukti-bukti empiris. Dalam fasa hidupnya, manusia kadang-kadang harus mengikuti kebenaran performatif pemegang otoritas yang menjadi rujukan bisa pemerintah, pemimpin agama, pemimpin adat, pemimpin masyarakat dan sebagainya.
Kebenaran performatif dapat membawa kepada kehidupan sosial yang rukun, kehidupan beragama yang tertib, adat yang stabil dan sebagainya. Masyarakat yang mengikuti kebenaran performatif tidak terbiasa berfikir kritis dan rasional. Masyarakat yang kurang inisiatif dan inovatif kerana terbiasa mengikuti kebenaran dari pemegang otoritas. Ada beberapa daerah yang masyarakatnya masih sangat patuh pada adat. Kebenaran ini seakan-akan kebenaran mutlak. Mereka tidak berani melanggar keputusan pemimpin adat dan tidak terbiasa menggunakan rasio untuk mencari kebenaran. Untuk refleksi pula, menurut pandangan pribadi saya, kedua-dua teori ini boleh digunakan pakai dalam menentukan kebenaran sesuatu perkara mengikut kesesuaian masa. Sebagai contoh, di dalam kelas, guru akan mengajar di hadapan mengikut teori performatif, dan pada masa berikutnya guru akan mengadakan sesi perbincangan, dan ini akan mengikut teori struktural paradigmatik. Kedua-dua teori ini mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Para guru boleh menerapkan penggunaan teori-teori ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka bagi memudahkan pelajar memahami topik pembelajaran mereka.